warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aisyah, saya guru SKI. Saya mengampu dari kelas 71 sampai kelas 76 dan kelas 77 sampai kelas 79 akan dimasuki ataupun diajarkan oleh Pak Salahuddin. Baik, tujuan kita yang namanya mempelajari sejarah kebudayaan Islam yaitu untuk mengetahui sejarah-sejarah yang pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para nabi yang telah menciarkan ajaran agama yang menghasilkan para filsuf-filsuf ataupun para tokoh-tokoh pendiri pendidikan. Pada akhirnya datanglah seorang saudagar dari Syam. Dia datang ke kota Makkah untuk mengajarkan ataupun mengontaminasi pikiran Makkah, karena pada saat itu dia melihat bahwasanya masyarakat Makkah itu tidak tahu bagaimana caranya bertuhan. Ya, baik nak, saya telah membuat yang namanya PPT untuk kamu lebih mengetahui lebih jelas bagaimana kehidupan ataupun zaman pra-Islam Makkah yang belum mengenal yang namanya Islam, yang disebut juga dengan zaman jahiliyah. Baik, berikut paparannya. Arab pra-Islam. A. Asal-usul bangsa Arab. Kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam sering disebut juga dengan kehidupan jahiliyah. Pengertian dari kehidupan dari zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan, di mana mereka melakukan perbuatan ataupun perlakuan yang melebihi batas kemanusiaan, seperti membunuh anak perempuan hidup-hidup, saling membunuh, meminum khamar, kemudian berzina dan lain sebagainya. Menurut Hasan Ibrahim, perkembangan bangsa Arab terbagi dua kelompok besar, yakni 1. Arab Ba'diyah ataupun kelompok yang telah punah, dan Arab Baqiyah yaitu kelompok yang masih bertahan hingga sekarang. Kepercayaan masyarakat pra-Islam. Sebelumnya, mereka telah mengikuti yang namanya ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Mereka menyampaikan risalahnya yaitu ajaran tauhid sebelum mereka dikontaminasi oleh orang ataupun saudagar yang baru datang dari Syam yang mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya bertuhan dengan menyembah berhala. Setelah Nabi Ismail wafat itulah tadi, maka terputuslah risalahnya dan menyembah selain Allah. Pembawa ajaran ataupun saudagar yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menyembah berhala ataupun bertuhan, yaitu salah satu suku dari Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam ataupun Syria. Berhala-berhala yang terkenal pada saat itu yaitu Hubal. Hubal disebut juga dengan pemimpin karena dialah patung pertama yang dibuat oleh Khuzai tadi. Kemudian yang kedua yaitu Lata, Uzza, dan Manna. Dan bersama dengan 360 berhala lainnya yang mereka letakkan di dekat Ka'bah. Alasan mereka mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang baru datang untuk melakukan haji di Makkah, mereka melihat beberapa patung yang ada di Ka'bah. Ditanyakan para pembesar di sana, mereka beralasan bahwasanya berhala-berhala tersebutlah berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mereka merasa bahwasanya Tuhan itu harus ada ataupun berada di dekat mereka dan nampak wujudnya. Faktor penyebab penyimpangan tersebut: 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu berada di sisinya. 2. Kecenderungan mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar kekuasaan Tuhan. B. Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, menjunjung kehormatan ataupun harga diri, dan ahli syair dan sebagainya. C. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum Islam. Masyarakat Arab memiliki pencarian pada beberapa bidang yaitu pertanian, peternakan, dan perdagangan.
D. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik yang mempengaruhi Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang berada di Zoroaster, dinasti Himyar di bagian Arab Selatan. Ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kamu jangan putus semangat meskipun kita belajarnya daring, tugasnya banyak, itu nggak masalah. Yang penting kalau kita niat pasti bisa kamu lakukan. Masalah tugas itu batas pengumpulannya pada hari ini juga dan jam 8. Selebih dari jam 8 tidak ibu anggap kamu itu mengerjakan tugas dan nilai 0. Sudah nak? Bagi kamu yang tidak mengerjakan tugas ataupun lewat dari jam 8 itu maka akan dikoordinasi ataupun akan ibu laporkan kepada wali kelas, dan wali kelas nanti akan memberitahukannya kepada DP. Selebihnya akan dipanggil orang tua. Bagaimana solusinya ya nak? Jadi apapun yang dikasih tugas sama gurumu itu sebenarnya bukan untuk mempersulit kamu, tapi bagaimana caranya agar kamu di rumah bisa belajar meskipun dalam keadaan seperti ini, belajarnya daring. Baik nak, untuk kelas 71 dan kelas 76 jangan lupa kirim sama Ibu Aisyah. Kalau kelas 77 sampai kelas 79 Pak Salahuddin. Nanti akan Ibu tadi juga udah Ibu terterakan kan nomor WA guru kamu masing-masing. Jangan lupa hari ini dikirim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.